lagi pengajian Kitab As-Sunnah wal Bid'ah atau hadis nomor 10. Hadis nomor 10 itu tentang sahabat ngamalaki kulhu. Tapi ini nggak begini dalam sholat. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dalam Fadhail Qul Huwallahu Ahad, keutamaan Qul Huwallahu Ahad dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u bi Qul Huwallahu Ahad yuraddiduha falamma asbaha ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara lahu dzalik wa kana rajul yata'allafu. Jadi baca situng sahabat ni lemah dalam diri itu nunggu Allahu Ahad. Ini tak pernah baca contoh di Rasulullah. Tak pernah baca perintah. Sebelum contoh sebelum perintah, tapi ini perkara putus jelas Al-Quran. Ketika berlaku, itu suku ilaporah kita Rasulullah jabara sahabat saya beri tanda buku. Anjing Nabi adaku, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Demi Allah saya jiwa nasingko pada itu kau bersana. Sampun kuliah menyamai beribadah, menyamai sepertiga Al-Quran. Di beberapa surat saya telah disebut di beberapa riwayat bahwa kedua keutamaan khusus antara lain kulhu sapartelon Al-Quran, Al-Kafirun juga saparapat. Jadi riwayat dari Rasulullah. Artinya walaupun ento tanpa contoh, ento ipajati wirid sareng orang ento. Baca riwayat yang berdaki bahwa nikah kata kau untuk sholat malam. Pada riwayat kategori bintang merah yang nanti kulhu manolok. Saya mau saya kawin saat mau ini. Hadis nomor 11 kadito sami sareng nomor 12 kadito tentang sahabat saya nyoson doa saya tak yakin kanjeng Nabi. Ya ada kanjeng Nabi. Rawa ashabus sunan diriwayatkan dari pemilik sunan tinggal berkata ulama-ulama saya nulis kitab-kitab sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah nikah saya pampak nikah kau ashabus sunan. Di hadis nikah kitab hadis pada senyaman kitab sunan nikah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih dari Bukhari terus bab fikih di sunan nikah. Baca kitab hadis mujamnya mana kitab hadis mujam nikah berdasarkan alfabet dari alif, ba, ta. Ya, kata susunan. Wa Ahmad wa Ibnu Hibban dari Imam Ahmad wa Ibnu Hibban dari Ibnu Hibban. Anif di Buraidah dari Buraidah dari bapakna dapat ma'a Rasulullah al-masjid. Bapakna Ibnu Buraidah ni cerita kalau udah pernah masuk sareng Rasulullah dan situ masjid. Faida rajulun yusalli yad'u pada situ orang salat. Dalam salat orang kali itu doa Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi maknanya mau doa itu dalam salat dah ekedi karena ekedi berarti orang kadang-kadang mau doa ini kan dalam salat agak keras tak apa-apa selama tak ganggu yang lain. Mereka ada ganggu yang lain tak boleh. Jemaah misalnya punya pas panjenengan malam di atau pun saya mau sholat ke TV kan suatu masalah. Kemudian Rasulullah ketika mendengar sahabat kali itu doa kala doa ketika itu beliau ada walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Demi Allah saya jiwa nasengko udah dalam kau bersana tergunakan yang Nabi orang dia songkong kau punya anda Gusti Allah kalaban asman Allah sepaling aku Ismullahil A'zam. Saya mau doa Gusti Allah ya sokon kalaban Ismul A'zam ni kan maka pare. Wa idza du'iya berlamun doa mau saya Ismul A'zam itu ento itare masalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata dibenarkan walaupun sebelumnya doa padahal doa ini kabar ibadah. Ini kamu guna juga kenapa membantah dapat orang yang mengatakan bid'ah masih tahu dalam ibadah. Punten
bid'ah nikah tidak boleh kalau dia bertentangan dengan sunnah. Tidak ada beda ibadah tidak ibadah, tidak ada. Bahkan nikah urusan ibadah, nikah urusan Jumat, nikah ibadah. Ternyata oleh Rasulullah dibenarkan. Mengatasi kalau nyoba lakukan di bus-bus, kalau sarang panjenengan kan golongannya golongan pas nyoba bersama bentar kotor. Tiga itu beda orang katanya kata tuh, kira beda nabi, bukan ada nabi belum, kira lah pada ulama. Kalau ada doa yang menyeleweng menurut para ulama, ini mesti tegur. Karena mereka para ulama ini kasih ajar tentang ilmu, jadi bisa menilai. Kami dalam satu ilmu mesti beda pakar lah. Pakar ini kasih menilai tentang hal-hal ini. Al-hadits tsani asyara. Hadis nomor 12 kami ngento tentang doa. Jika baca situ moreng dari Sayyidina Anas, kuntu jalisan ma'a Rasulillah, kok pernah tojuk sareng Rasulullah fil halaqah situ lingkaran. Jadi bodoh kumpulan kecil itu di kamar masjid kecil itu. Wa rajulun qa'imun yusalli. Falamma raka'a wa sajada tasyahhada wa da'a. Pas pada situ orang ini kan puja pikir kumpulan ini. Ketika tasyahud masa doa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maksudnya sami dalam Rasulullah yang puji orang yang adalah doa ngakui ismul Allah. Jadi intinya dua hadis itu sami menunjukkan bahwa doa itu walaupun tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah itu boleh selama isinya benar. Karena mau diceritakan beri bahwa Imam Hambali karena beliau sangat menghormati gurunya Imam Syafi'i, beliau ada buka borotawan untuk abajang saben abajang pensujud kok selalu doa kita guru Imam Syafi'i. Ada kata yang Syafi'i keman Rasulullah sopo apa istri sopo tapi mendoakan ketika itu diperbolehkan. Jadi intinya berdoa tadi itu diperbolehkan khususan keterangan kisaran Habib Abdullah. Doa betul mustajab. Kenapa doa betul mustajab? Jika antara lain doa akibat sholawat, doa setelah sholat. Rasulullah ada ketika tanya tentang doktor semanti, ayu doa asma, doa apa yang paling mati Rasulullah? Hanya dia jawab duburus sholawat samarina sholat. Doa paling sholat ini kan termasuk doktor mati. Wa indal adzan benalika antara adzan dan qomat tidak juga bektos manci. Jadi pada doa saya terkenal kata Allahumma rabb hadhihi da'watin tamah itu kayak ingin tambahi doa nama saos karena itu tak masuk doktor mustajab. Wal ihamis sufu fil qital ketika atamuna pasukan di dalam peperangan jika juga di bektos manci. Wa inda nuzulil matar ketika turun hujan dan itu juga termasuk waktu yang mustajab. Banyak itu waktu mati masuk waktu tengah malam. Jadi pada waktu yang istimewa, pada tempat yang istimewa. Itu dua hadis tentang sahabat yang menyusun doa dan dipuji oleh Rasulullah. Hadis nomor 13 itu dalam Sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri diceritakan kharaja Muawiyah ala halaqatin fil masjid, pada kumpulan di masjid ketika itu. Sayyidina Muawiyah ini kan sahabat, beliau jadi khalifah setelah Sayyidina Hasan bin Ali, khalifah Bani Umayyah, pendiri dinasti Bani Umayyah. Ini kan katanya kan kumpulan ini kan ma ajlasaku, ada tahu ada maksud baju dia. Jalasna nadkurullah, kita ini duduk-duduk di sini adzikir dan Ustaz. Ini kan hadis itu hadis Sahih Muslim. Nikah juga menjelaskan bahwa orang yang zikir bersama nikah boleh. Kengi. Ulah-ulah ku mana kirim WA, aku makin dia pas WA malu juga. Kirim WA musuh santren. Ustaz terkenal nih kan Jakarta. Katanya, ngarah maki sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah itu tidak boleh, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Aduh, boleh. Ustaz ini kan doktor pernah BDMK punya MK S2 di Malaysia. Tapi urusan fikih berkali-kali salah. Urusan fikih tani teguh, tapi urusan manajemen bagus.
Ti beda-beda kabang sebel. Cu tak mau lihat alasan Nabi tak nyentuh aki. Anina jawabannya kak kecuali yang seperti sholat tahajud. Nabi tak pernah sholat tahajud jemaah. Jadi Mas Tena mau sholat duha berjamaah ditolak karena tidak boleh karena tidak pernah dilakukan. Nabi sholat tahajud jemaah masuk aki. Karena Nabi tak pernah sholat tahajud jemaah. Di napa? Mas Tena lagi kan kalau ada sholat tahajud jemaah ni kayak kalau ke Masjidil Haram. Akhirnya Mas mungkin di pikiran berarti boleh. Jadi pada akhirnya halal kata itu modifiki boleh. Jadi orang yang sholat duha berjamaah, tahajud berjamaah itu menginginkan cuma sobung pahala jamaah. Karena memang sholat sunnah kata itu tidak dianjurkan jamaah, tapi juga tidak dilarang. Napa boleh kita fikir kalau tujuannya mengajar, membiasakan. Tidak pun apa. Sami larang misalnya orang yang sholat itu pasti pada kiri ke tempat imam. Ini kan makro, pada kiri. Tapi makro ini kan bisa hilang punya tengah cer. Kalau ada orang tak pada orang jalan apa jam berapa tangan lima kiri. Tak pun apa. Sami sarang Imam Syafi'i ini kayak dalam kitab Al-Mughni ini sebut dikutip dalam orang-orang yang tak lihat dikir jemaah atas tarina sholat ni kan. Itu kalau sudah mengajar Imam Syafi'i ini kata bukan orang ya awalnya mereka kerja aktivitas sebelum kecuali niat dengan cer. Artinya supaya ngajar bengajar artinya ngajar orang adiki. Saya bertemu Syekh Mustafa di Bulbula, dia beliau itu para 90 tahun usianya di Damaskus. Dia mensania ada masih sunat terus. Kalau orang cuma saya jadi tahu tadi kerukku, mereka baca hilang lagi. Padahal ketika dikir marina bojong punya apa dari itu punya banyak dari itu di memangkin dia Syekh Mustafa di Bulbula yang maksudnya masih sunat terus ada orang tak cerita tahu itu asalnya padahal itu sangat dianjurkan di Sayyidina Muawiyah keluar adanya ada sahabat-sahabat tunjuk ni kan apa tunjuknya kita duduk bersama berzikir kepada Allah. Ma ajlasakum illa dzak ada tujuan lain atau tujuan punten tujuan lain kecuali kan zikir. Sayyidina Muawiyah pas cerita amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wa ma kana manzilati aqul haditsan minni. Dan engkau atanya kabar sampai minta berna sumpah je ada tujuan lain. Benih pernah engkau tak patah je kabar tapi engkau pernah nangali Rasulullah keluar pada kumpulan sahabat pas kanjeng Nabi atanya dia kumpulan sahabat ni kama ajlasakum apa juga dari dia. Qalu jalasna nadhkurullah kami duduk di sini berzikir kepada Allah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam dan memuji kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kami sehingga kami masuk Islam wa manna bihi alaina dan Allah memberikan nikmat kepada kami dengan Islam ini. Kemudian kenapa digunakan Rasulullah Allahi ma'ajlasakum illa demi Allah ada tujuan lain ada tujuan kecuali zikir kecuali motivasi Allah. Sahabat jawab ma'ajlasana illa dak namun tak ditujuan dari Rasulullah. Rasulullah tabu amma inni lam astahdifkum tuhmatan lakum lakinnahu atani Jibril fa akhbarani inna Allah yubahi bikumul malaika. Engkau Arya atanya kepada benikolana tak patanya kepada tapi kok berak terus tahu karena diburu pada tengah malaikat Jibril apa bahwa Allah membanggakan kumpulan wirid sebenarnya kumpulan zikir sebenarnya kalangan para malaikat kalau kumpulan sebut kursi dibanggakan terus Allah kepada malaikat Jibril apa rekomenda Rasulullah tanya ditanya ketengku ternyata baru kumpulan zikiran di masjid itu ternyata kunci sarang malaikat Jibril pada Rasulullah. Walaupun Kak Binto tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Rasulullah tak pernah pada nama kumpulan zikir tak anu tak kata Kak Binto pas waktu berkala bukan. Namun Kak Binto bagus. Banyak hadis-hadis yang memberitakan secara kebu. Tapi Nabi tidak mempraktikkan. Kenapa? Siti Aisyah kata kebu. Rasulullah sering meninggalkan satu perbuatan yang baik padahal beliau suka pada perbuatan itu karena takut diwajibkan pada umatnya. Jadi Rasulullah ini kata Allah, kau berjuang nisar ke umat kita pas pasti kalah, kau pasti diwajib.
Mun sahabat tersalah kok kan tak mati berdua senior. Tak masuk yang antara salat tarawih keluar ya di saat. Jadi tanah Rasulullah kan salat katibi pertama pas datang jemaah tuh sehari dua hari pada satu dua hari pada atau keluar. Last hari keluar ya kanjeng Nabi tak keluar. Tak kasukan aja jemaah Dr. Ramadan ni. Setelah tanya ke bulan kuna, kanjeng Nabi kamu pancu dengan malam yang tosarnya kan cari. Engkau tak kau pas benar tarawih pas benar pas takut mau wajib tarawih. Wajib jemaah nisar kabar. Jadi Rasulullah tergoda Siti Aisyah sering meninggalkan satu amalan baik yang beliau sukai hanya karena takut diwajibkan kepada umatnya. Takut masih diro, pasti budina pasti tiga wajib. Dan itu para pembina betul yang sabara wa taqulkum Allahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka